Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nafa Zulfa dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan bermonolog dengan judul Mirah dari Marunda. Pada suatu malam, terjadi perampokan di rumah Babahyong, tepatnya di Kemayoran. Para perampok lantas kabur, namun seorang warga sempat melihat secara sekilas wajah dari salah satu perampok tersebut. Dikatakannya bahwa si perampok tersebut terlihat seperti Asni. Para warga Kemayoran terkejut karena selama ini Asni terkenal berbudi pekerti baik dan suka menolong. Untuk memastikannya, Babahyong memerintahkan agar Asni dapat diinterogasi. Asni, sini dah, gue pengen tanya sama lu. Lu kan yang semalam merampok di rumah Babahyong? Dengan wajah yang bingung, Asni pun menjawab, "Hah? Mohon maaf bang, tapi Aye dari semalam di rumah aja tuh." Para warga Kemayoran percaya omongan Asni karena Asni dikenal sebagai pemuda yang jujur. Kecil kemungkinan bila dia melakukan perampokan tersebut. Ya udah dah kalau begitu. Kalau emang lu bukan perampoknya, lu cari dah perampok yang asli, sampai ketemu gua kagak mau tahu. Baiklah bang, kalau begitu Aye bakal cari perampok aslinya. Dengan sebisa mungkin ia mencari perampok tersebut. Di suatu daerah di Jakarta Utara, tepatnya di Marunda, hiduplah seorang pendekar bernama Bang Bodong. Ia sangat dihormati dan ditakuti oleh penduduk di sana karena ia memiliki ilmu silat yang sangat tinggi. Selain itu, Bang Bodong adalah orang yang suka menolong. Jika ada perampok di sekitar kampungnya, ia bersedia menumpas para perampok tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, usia Bang Bodong semakin hari semakin tua. Ia khawatir tidak ada penerus yang akan menurunkan jurusnya. Oleh karena anaknya perempuan, namanya adalah Mirah. Ibu Mirah telah lama meninggal. Kini ia hanya tinggal bersama Bang Bodong. Akhirnya Bang Bodong memutuskan bahwa ia akan menurunkan ilmu silat yang dimilikinya kepada anak perempuannya karena ia percaya Mirah memiliki bakat sepertinya. Ternyata benar, Mirah sangat cerdas dalam menyerap pelajaran yang diberikan ayahnya. Lambat laun, Mirah menjelma menjadi perempuan yang pandai dalam ilmu silat. Mirah diberi gelar Singa Betina dari Marunda berkat keberaniannya dan kelihayannya dalam bela diri silat. Namun, Bang Bodong sedikit cemas. Mirah kini telah tumbuh menjadi perempuan yang cantik dan pandai ilmu silat. Namun, karena terlalu fokus untuk mengurus ayahnya dan melindungi rakyat Marunda dari perampok, Mirah tidak memikirkan soal pernikahan, padahal usianya sudah cukup. Dan Bang Bodong berkata, "Entar nih, kalau lu belum kawin dan gak punya anak, siapa yang bakal nurunin ilmu silat kita?" Dan Bang Bodong berharap kepada Mirah, "Mirah, nih kan gue makin lama udah tua nih. Gue mau lu tuh punya suami dah cepet-cepet. Lu mau kan nikah?" Dan Mirah pun menjawab, "Aduh beh, Mirah mah belum mikirin dah tuh soal nikah. Mirah tuh masih fokus untuk ngurus babe sama ngelindungi nih kampung dari para perampok. Babe mohon, lu mau babe mati lu belum kawin?" "Ya udah dah beh, Aye mau nikah, tapi ada syaratnya." "Tuh, apalagi dah syaratnya?" "Aye mau nikah sama laki yang bisa ngalahin ilmu silat Aye." Dan Bang Bodong pun setuju. Akhirnya Mirah bersedia untuk menikah. Kemudian Mirah dan babehnya mengadakan sayembara untuk mencari calon suami. Diberitahukanlah sayembara tersebut kepada halayak ramai. Banyak sekali pemuda yang mendaftar sayembara tersebut, tetapi semua pemuda tersebut belum ada yang dapat mengalahkan Mirah. Suatu ketika,
datanglah seorang pemuda asal Karawang mengikuti sayembara tersebut. Wajahnya terlihat mirip Asni, namun perilakunya tidak. Ia mengaku bernama Tirta. Ya, ia adalah perampok di rumah Babahyong. Ia sering merampok di daerah Marunda, Kemayoran, dan sekitarnya. Mulailah pertarungan antara Mirah dengan pemuda tersebut. Namun, pemuda tersebut juga mengalami kekalahan saat melawan Mirah. Pada saat itu, pencarian Asni telah sampai di Marunda. Ia melewati tempat sayembara Bang Bodong. Para centeng Bang Bodong yang telah mendengar kisah perampokan di Kemayoran mencurigai Asni sebagai perampok tersebut. Mereka serentak menyerang Asni. Entu dia tuh perampokan yang ada di Kemayoran. Tangkep weh, tangkep. Namun, para Bang Bodong yang telah mengejar Asni dan melawannya masih kalah jauh dengan Asni. Walaupun Asni sendiri, ia dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Salah satu centeng Bang Bodong kemudian lari untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Bang Bodong. Bang Bodong marah mendengar anak buahnya dikalahkan. Ia dengan segera berlari menuju ke tempat kejadian. Sampai di sana, ia langsung menyerang Asni. Asni waspada karena ia tahu Bang Bodong merupakan pendekar hebat. Ia tidak melawannya dengan cara serius, karena Asni juga tahu kalau Bang Bodong mempunyai hati yang baik. Akhirnya, karena Bang Bodong sudah tua, Asni dapat mengalahkannya. Bang Bodong jatuh pingsan. Lalu, anak buah yang melihat Bang Bodong jatuh pingsan melaporkannya kepada anak satu-satunya, yaitu Mirah. Mirah marah sekali, lalu langsung pergi menuju tempat kejadian di mana babenya dikalahkan. Mirah langsung menentang Asni berkelahi. Namun, karena Mirah perempuan, Asni segan melawannya. Ia tak mau menyerangnya. Ia hanya bertahan saja. Tetapi, karena didesak terus-menerus, akhirnya Asni pun melawan. Karena Asni lebih berpengalaman, Asni dapat mengalahkan Mirah. Dan pada saat itu, Bang Bodong pun bangun dan ia merasa bahagia. Ia melihat Asni telah dapat mengalahkan Mirah. Oleh karena itu, Asni berhak memperistri Mirah. Asni bangga dapat beristri perempuan yang cantik juga jago silat. Beberapa minggu kemudian, pesta pernikahan dilangsungkan. Pesta pernikahan tersebut berlangsung secara meriah. Nyata, Tirta juga hadir di pernikahan tersebut. Ia tahu bahwa Mirah akan menikah. Dia membawa pending emas sebagai hadiah kepada Mirah. Tuan Rais sebagai penguasa Kemayoran pun hadir dalam pernikahan tersebut. Sejenak, dia memperhatikan Tirta. Setelah yakin bahwa Tirta adalah perampok, dia langsung menyerang Tirta. Dalam waktu singkat, pesta yang meriah telah berubah menjadi keributan dengan adanya perkelahian tersebut. Bang Bodong bermaksud melerai, namun tubuhnya tergores golok oleh Tirta, sehingga pingsan. Mirah yang melihat kejadian tersebut langsung meninggalkan pelaminannya dan menuju ke tempat perkelahian. Lihat Mirah datang mendekat kepada Tirta, Tirta hendak kabur karena dia pernah dikalahkan oleh Mirah. Namun, Tirta dapat dikejar oleh Mirah. Terjadilah perkelahian antara Mirah dan Tirta untuk kedua kalinya. Sama seperti saat sayembara, Tirta tidak dapat menahan serangan dari Mirah. Ketika sudah sakaratul maut, Mirah menghentikan serangannya. Asni yang melihat kejadian tersebut langsung menghampiri Tirta. Dan ternyata Asni mengenal Tirta. Mereka adalah saudara satu ayah beda ibu. Ibu Asni dari Cakung, sedangkan ibu Tirta dari Karawang. Mereka berpisah setelah ayah mereka meninggal. Lalu, Tirta memberikan pending emas yang ia bawa sebagai hadiah pernikahan kepada Asni. Tak lama kemudian, Tirta menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan saudaranya. Beberapa hari kemudian, digelarlah pesta pernikahan ulang antara Asni dan Mirah. Pesta tersebut berlangsung secara meriah.
Dan Asni sangat bersyukur karena ia memiliki istri yang cantik dan jago silat seperti Mira. Akhirnya mereka berdua hidup bahagia dan memiliki seorang anak untuk menurunkan jurus silatnya. Terima kasih telah mendengarkan ceritanya.